Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Seperti biasa, materinya sudah dimasukkan di wiki.smkn1bjp.ac.id bagi siswa-siswa kelas 11 dan kelas 12 AKL 1 dan 2. Bisa mengakses materi saya di lms.smkn1bjp.ac.id seperti biasa. Di materi rekonsiliasi bank ini untuk kelas 11, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang akuntansi kas kecil bagian dari pengendalian kas. Setelah dibahas tentang kas kecil, kita akan langsung masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu bahasan rekonsiliasi bank atau masuk ke akuntansi kas bank. Sekali ini saya akan membahas konsepnya dulu. Nanti video selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan pembahasan soal, karena kemarin sudah saya coba berikan tugas, atau bukan tugas sih, diskusi dengan beberapa siswa di kelas yang sebelumnya kita lakukan. Sudah ada muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, sudah saya inventarisir, cukup banyak. Beberapa yang sudah saya baca juga. Pada intinya masih ada hal-hal yang harus kita bahas dulu tentang konsep rekonsiliasi itu sendiri, karena lihat pertanyaannya nih beberapa ada yang lucu-lucu juga nih. Kita akan cobalah mengurai materinya. Sepertinya tidak akan saya bahas satu persatu pertanyaannya karena ini banyak sekali dan saya lihat masih banyak yang diulang-ulang juga. Masuk ke materinya di sini, rekonsiliasi bank ini sebenarnya perlu diketahui dulu, kita sebenarnya mau ngapain sih belajar rekonsiliasi bank gitu ya. Buat apa fungsinya, seberapa penting dalam dunia akuntansi rekonsiliasi bank itu. Hampir setiap perusahaan yang menengah ke atas lah, kita bilang menengah ke atas, yang memang dia punya sistem pembukuan yang bagus, dia punya sistem akuntansi yang bagus, ya sistem keuangan yang bagus, itu pasti memperhatikan sekali rekonsiliasi bank. Karena kalau perusahaan yang middle high itu dia akan pasti mempunyai sistem pengaturan kas yang bagus gitu. Sistem pengaturan kas yang bagus, yang sudah kita bahas sebelumnya, pengendalian kasnya. Salah satunya itu dengan cara membedakan mana kas yang dipegang, cash on hand, dan mana yang disimpan di bank. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya di materi kas kecil tentang bagaimana cara pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan lain-lainnya tentang cash on hand atau kas kecil, kas di tangan itu pengaturannya seperti apa di materi kas kecil yang sudah kita bahas sebelumnya di sini. Jadi kalau Anda yang masih belum memahami di sisi ini, di sisi pengendalian kas kecil, di pengendalian kas yang materi kas kecil ini harus dibahas dulu atau harus dicoba diulang-ulang dulu materi di sini. Baca materinya, kerjakan kuisnya agar kita nyambung ketika masuk ke materi selanjutnya. Gitu. Jadi agar ini bukan materi yang terpisah satu kesatuan dari materi sebelumnya, masih materi tentang pengendalian kas gitu. Jadi kalau ini di sini kita masih bingung, tentu nanti akan sulit kita bicara rekonsiliasi bank. Nah, kita bicara konsepnya dulu. Saya coba ambil dari sini penjelasannya dari wiki yang saya tulis. Kemudian coba saya akan gambarkan sedikit lah di sini. Coba kita lihat. Jadi kalau perusahaan high end itu atau perusahaan cukup besar yang dia sudah punya sistem pengaturan pencatatan dan pembukuan yang bagus, dia pasti akan menerapkan sistem pengendalian kas yang bagus. Salah satunya dengan membedakan. Jadi misalnya di sini ada kas, ini kas, dia akan bagi dua kasnya. Satu disimpan di perusahaan, cash on hand, gitu ya. Ya, ini kas di tangan. Satu dia akan simpan duitnya di bank, gitu ya. Simpelnya gitulah. Gitu. Nah, yang ini kita sudah bahas.
Ini kemarin di materi kas kecil ya, kas kecil. Nah, selain ini perusahaan juga dia punya duit yang disimpan di bank, gitu kan. Bank ini kalau perusahaan simpan duit di bank, bentuknya rekening perusahaan itu pasti tiap bulan dia akan ngasih laporan. Dia akan ngasih laporan tiap bulan. Di print laporannya itu dari transaksi awal bulan sampai akhir bulan. Bentuknya apa? Bentuknya dia rekening koran. Gitu, rekening koran. Gitu. Jadi rekening koran itu laporan dari bank setiap bulan. Bank akan melaporkan aktivitas apa saja, transaksi apa saja yang kita lakukan, yang perusahaan lakukan dari awal bulan sampai akhir bulan, diterbitkan di akhir bulan. Jadi ada laporannya. Nah, selain di bank ini, selain sumber data itu, selain diambil dari bank yang nuliskan di saldo yang kita punya atau di catatan keuangan yang kita punya, di perusahaan juga kan ada bagian akuntingnya kan. Nah, bagian akuntingnya. Nah, jadi pencatatan itu nih kita cut saja dulu. Nah, jadi pencatatan itu pembukuan itu selain yang tadi laporan rekening koran yang ini, pembukuan ini juga dicatat di pihak perusahaan, gitu kan? Gitu. Nah, di pihak perusahaan ini siapa yang nyatet? Ya bagian akuntingnya, bagian bendaharanya, atau bagian divisi keuangannya, divisi finance-nya. Dia nulis, dia mencatat, termasuk dia juga nulis jumlah duit yang di bank berapa sih, gitu. Jadi dia akan punya catatan di laporan kasnya. Di laporan kasnya dia punya laporan kas nih. Si bendahara ini katakanlah bagian accountingnya gitu. Accountingnya dia akan punya laporan kas, dia akan punya laporan kas. Termasuk dia akan tulis juga jumlah saldo di bank berapa sih, gitu, dari aktivitas yang dia lakukan. Nah, kenyataannya seringkali rekening koran yang disampaikan ini isinya saldo kas ini, saldo atau saldo bank, saya sebut saldo bank, duit yang ada di bank. Saldo bank yang tercatat di rekening koran ini dia jumlahnya berbeda dengan laporan kas yang ditulis oleh pihak perusahaan. Ini jumlahnya beda, gitu. Kenapa beda? Ya ini, di materi ini sudah dijelaskan nih. Faktor-faktor yang menyebabkan bedanya ini aja. Ada elemen yang intinya sih gini. Dari 4 ini Anda harus baca dulu 4 poin ini. Intinya sih gini. Jadi yang beda itu gini. Ada pemasukan gitu kan. Ini pasti begini, kalau kas itu ada dua aja, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, ada pemasukan yang udah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh accounting perusahaan. Nah, gitu. Atau sebaliknya, ada yang udah dicatat oleh accounting perusahaan tapi oleh bank belum tercatat. Jadi udah 2 poin ini begitu nih. Nah, ini kan, ini. Sorry, saya ganti coba. Ini nih. Salah. Nah, oke lah. Nih. Ini kan elemen-elemen. Ini elemen-elemen perusahaan sudah dicatat ya. Dia udah dicatat sebagai pemasukan oleh bank, oleh perusahaan, tapi oleh bank belum tercatat, gitu. Apa saja contohnya sih? Ya ini. Setoran dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank. Jadi misal si accounting itu dia udah ngasih duit untuk disetorkan ke bank, disetor misal gitu ya. Otomatis kalau udah disetor, saldonya akan berkurang gitu kan. Nah,
karena di akhir bulan atau di hari libur si duitnya ini belum nyampe ke bank, sehingga oleh bank dia belum dicatat sebagai saldo yang masuk ke catatan bank gitu kan, logikanya gitu. Sehingga si duit yang ini dia belum masuk ke rekening bank gitu. Jadi pasti akan berbeda tulisan yang ditulis oleh bagian accounting di perusahaan dengan saldo yang di bank, karena tadi duitnya belum nyampe. Itu disebut setoran di perjalanan. Nah, gitu contohnya. Jadi, nah otomatis ini akan beda. Perbedaan ini bukan hal yang disengaja atau bukan ke sebuah kesalahan sebetulnya. Hanya saja tadi setorannya belum nyampe ke bank sehingga oleh bank belum dimasukkan sebagai penambahan saldo. Sedangkan di bagian accounting dia udah catat sebagai pengurang kas dan udah masuk kepada rekeningnya. Jadi ini kan jadi perbedaan nih. Makanya di akhir bulan itu dia harus direkonsiliasi, harus dicek di mana nih salahnya. Oh, ketemu ternyata ini masalahnya, itu harus dilaporkan. Itulah laporan rekonsiliasi gitu. Yang lainnya juga sama. Elemen-elemen yang nih kalau ini sebaliknya dia udah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, dia udah masuk saldo bank. Tetapi oleh accounting dia belum dituliskan di laporan kasnya gitu. Di laporan kas yang ditulisnya. Apa contohnya? Ya ini, bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan. Misalnya bank dia di akhir bulan perusahaan kan nyimpen duit di bank, terus dapat bunga misalnya berapa persen, misalnya dari tabungannya katakanlah 1% misalnya gitu ya. Duitnya kan udah masuk nih di saldo bank, udah dicatat. Jadi si duit bunga ini pasti udah menambah saldonya. Sedangkan misalnya oleh pihak perusahaan, oleh accounting belum dicatat nih untuk sebagai penambahan saldo di bank. Jadi beda saldonya. Nah, ini harus dilakukan rekonsiliasi. Gitu. Terus yang elemen-elemen selanjutnya juga, kalau ini tadi yang pemasukan, ini pengeluarannya dicatat oleh perusahaan tapi oleh bank belum. Contohnya apa? Cek yang beredar. Jadi cek yang beredar itu oleh perusahaan misalnya udah dikeluarin dia, misalnya ini perusahaan membayar sesuatu misalnya dengan menggunakan cek gitu ya. Misalnya perusahaan beli barang ke vendor ke siapa, terus bayarnya pakai cek. Otomatis saldonya udah dikurangin sama dia. Tapi kalau ceknya belum ditukar ke bank oleh vendor tadi yang menerima pembayaran, otomatis si bank belum mencatat sebagai pengurangan saldo. Makanya nanti saldonya akan berbeda. Gitu. Kalau ceknya udah ditukar nanti akan sama, cuman karena belum ditukar jadi akan beda, maka pasti saldonya akan beda. Nah, itu harus dilakukan rekonsiliasi juga. Sama. Ini yang sebaliknya, perusahaan udah elemen bank udah nyata sebagai pengeluaran tapi perusahaan belum. Contohnya apa ya tadi? Cek yang ditolak. Terus bunga yang diperhitungkan overdraft dan seterusnya. Biaya jasa bank. Jadi bank administrasi misalnya gitu ya. Kan kalau kita nyimpen duit di bank ada ADM-nya kan. Nah, bank udah potong langsung sama ke rekening kita, ke rekening perusahaan. Tapi perusahaannya belum nyatat sebagai pengeluaran, pasti beda hasilnya. Nah, hal-hal ini sering terjadi di praktek yang sehari-hari perusahaan lakukan. Maka karena hal-hal ini sering terjadi, di akhir bulan itu harus dilakukan rekonsiliasi bank. Agar apa? Agar perusahaan tahu sebetulnya saldonya itu berapa sih yang benar. Karena kalau hanya mengacu satu laporan saja, misalnya laporan dari accounting saja atau dari bank saja, itu tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Ya tadi karena ada ini semua nih yang tadi dibahas. Itu konsep awalnya. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, orang-orang accounting nanti akan ngitung hal-hal seperti ini, harus ngecek hal seperti ini. Kalau Anda sebagai jurusan akuntansi nggak bisa disuruh ngecek ini, nggak bisa merekonsiliasi saldo dari laporan catatan perusahaan dengan bank, itu kamu nggak bisa memenuhi kriteria untuk menjadi seorang accounting. Jadi mau nggak mau ini harus dikuasai. Gitu sih untuk konsep besarnya. Kalau bentuk catatannya bisa macam-macam. Ini ada yang 4 kolom, berapa kolom, bebas sih sebenarnya. Yang penting kamu tahu konsepnya ini kenapa harus dilakukan rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu bukan perusahaan kerjasama dengan bank, bukan kayak gitu, tapi
duit perusahaan disimpan di bank, laporannya nanti beda antara laporan yang dicetak oleh perusahaan dengan laporan yang dibikin oleh accounting. Kenapa beda ya tadi itu ada beberapa hal yang oleh perusahaan udah dicatat, oleh bank belum gitu. Akhirnya harus direkonsiliasi. Nah, itu konsep awalnya harus dipahami dulu. Setelah itu nanti kita akan bahas ke contoh dari soal. Kita akan kerjakan sama-sama. Oke, segitu dulu ya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.